Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi. Renungan kita untuk hari ini tertulis dalam Amsal 23 ayat 17. Begini firman Tuhan, "Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa." Demikianlah firman Tuhan. Shalom. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah saudara masih memiliki rasa iri kepada mereka yang tiba-tiba kaya, tetapi sumber kekayaannya bersumber dari tindakannya yang hidup penuh dengan keberdosaan? Dan jika saudara iri terhadap mereka, tentu saudara akan menjadi pribadi yang lebih jahat lagi. Mengapa demikian? Karena iri saudara kepadanya bukanlah sesuatu hal yang baik. Itu adalah hal yang buruk. Sebab saudara memiliki rasa iri atas pencapaian mereka dengan cara yang salah. Jika saudara melihat orang yang hebat, mulai dari kecil ia berusaha, ia terus mengusap air matanya, ia terus berdoa, ia terus bergumul, dan ia terus berjuang tanpa kenal lelah, dan kemudian ia berhasil, saudara harus mengapresiasi dia. Tetapi jika ada orang, entah bagaimana ia bekerja, ia tidak pernah bekerja, malahan ia hanya bermimpi dan tiba-tiba mendapatkan sesuatu hal dari mimpinya, dan ia pasang dan kemudian ia mendapatkan seperti yang ia mimpikan, dan tiba-tiba dia kaya, masa kita harus menjadi pribadi yang cemburu terhadap mereka? Kita masih memiliki kemampuan dan Tuhan berikan itu kepada kita. Tentu hal yang Tuhan inginkan dalam bagian kehidupan kita adalah kita harus menjadi pribadi yang lebih baik, yang tidak menjadi berdosa hanya karena keinginan. Kala manusia lebih banyak dikuasai oleh keinginannya dan ekspektasi dalam hidupnya, maka ia lebih sering membangun atau menjadikan rasa cemburu itu menggunung di dalam dirinya. Dan akibatnya ia semakin memikirkan bagaimana supaya menjadi pribadi yang sama seperti dirinya. Iri hati akan membuat seseorang itu menjadi lebih hancur. Mengapa demikian? Karena tentu ia akan menjadi pribadi yang berdosa pertama sekali. Yang kedua, ia akan menjadi pribadi yang tidak akan takut Tuhan. Padahal nats kita berkata, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Mengapa ini penting? Karena kita memiliki masa depan, dan kita memiliki harapan yang tidak akan hilang. Dan Tuhan telah menyatakan itu kepada kita lewat nats hari ini. Jika saudara percaya kepada Tuhan yang hidup itu, maka saudara pasti memiliki masa depan. Tetapi jika saudara tidak percaya akan Allah yang hidup, maka masa depan saudara sudah menjadi batu. Mengapa demikian? Karena ada orang juga yang menyembah batu, ingin mendapatkan hoki daripadanya. Ada orang yang tiba-tiba pergi ke kuburan melulu menjumpai orang-orang yang mati di sana dan berbicara seperti orang gila hanya untuk mendapatkan sesuatu dari sana. Dan setelah tidak mendapatkan apapun, maka putuslah pengharapannya di masa depan. Kita memiliki Allah yang hidup, dan Allah memberikan yang terbaik dalam hidup kita ini. Sehingga itu mengapa kita harus menjadi orang yang jujur, orang yang benar, dan orang yang baik. Sebab rezeki kita tidak akan diambil orang jika Tuhan telah berkata itu adalah bagian kita. Kita harus berjuang dalam hidup ini, sebab tidak ada yang dapat kita usahakan atau kita nikmati di dunia ini tanpa jerih lelah. Kita diberi tanggung jawab sebagai manusia yang berbeda dengan binatang. Jika binatang, mereka tidak memiliki otak seperti kita, mereka tidak memiliki talenta, tetapi kita memilikinya. Artinya
kita memiliki hal yang lebih optimal, yang bisa kita fungsikan atau yang bisa kita pergunakan dalam hidup ini, dan itu akan mendatangkan sukacita di dalam diri kita. Tetapi yang menjadi utama dalam diri kita adalah biarlah apa yang kita kerjakan itu mendatangkan sukacita Allah kepada diri kita, karena Allah melihat apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Itulah hal yang penting bagi kita. Oleh karena itu saudaraku, jangan iri kepada orang yang berdosa jika mereka kaya karena keberdosaannya. Salomo sendiri berkata, apa yang ia miliki itu akan tiba-tiba terbang seperti burung Raja Wali ke angkasa sana. Dan barang siapa yang mencintai suap, tentu apa yang ia makan akan dimuntahkan, dan kata-kata yang manis telah ia sia-siakan. Tuhanlah yang berperkara dalam hidup ini, dan jadikanlah Tuhan sebagai tujuan saudara dalam setiap apa yang saudara kerjakan, sehingga ia semakin dimuliakan. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas tuntunan yang Tuhan beri kepada kami. Kami tidak boleh iri kepada mereka, orang-orang yang berdosa, tetapi kami harus takut kepadamu semata. Tolonglah Tuhan, Engkau murnikanlah hati kami ini, supaya Engkau semata yang ada di dalam hati ini. Dan meskipun apa yang boleh dicapai orang karena ia berlaku curang, itu tidak membuat kami menjadi jahat, tetapi kami semakin takut akan Engkau. Jadikanlah kami pribadi yang dapat menghasilkan buah yang dapat dinikmati orang banyak, sehingga lewat apa yang boleh kami kerjakan Bapa, Engkau semakin dikenal oleh orang banyak, dan Engkau semakin dipermuliakan. Terimalah ya Tuhan doa dan pujian kami, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.